apoteker di Apotek 28. Perkenalkan, nama saya Nelly Kusumawati S. Farmapete. Saya bekerja di Apotek 28 sebagai pengelola Apotek 28 Palaraya dan sebagai penanggung jawab di Apotek 28 Palaraya. Apakah itu tersedia? Yang mau katakan baik, saya bersedia. Izin wawancara ya, Kak. Ya, Apa tugas apoteker? kalau tugas apoteker di 28 ini ya, Apotek 28 khususnya, kalau saya sendiri di sini sebagai apoteker pengelola atau penanggung jawab dari Apotek 28 Palaraya. Yang pertama tugasnya itu manajemen. Saya manajemen dari mulai stok barang, terus melihat expired barang-barang, terus pengadaan juga. Pengadaannya itu kita ada pengadaan langsung ke PDF yang sudah resmi dan berizin. Terus ada pengadaan pengadaan, terus ada penyimpanan juga. Saya menyimpan barang-barang obat. Di sini barang-barang obat itu disimpan berdasarkan golongan obatnya, ada berdasarkan obat, ada berdasarkan jenis-jenis penyakitnya atau farmakologis, ada berdasarkan alfabetis, berdasarkan suhu, dan berdasarkan bentuk sediaannya. Terus yang kedua itu ada pendistribusian. Pendistribusian kita di sini ada tentang swamedikasi. Swamedikasi itu nanti tergantung sama penyakit pasiennya, nggak apa-apa. Tergantung penyakit pasiennya. Terus ada tergantung sama resep yang pasiennya ambil. Ada dari distribusi, ada dari pemusnahan juga. Kalau untuk pemusnahan kita ada untuk pemusnahan obat kadaluarsanya. Obat kadaluarsa nanti kita musnahkan itu tergantung sama kapasitasnya. Kalau misalkan baru sedikit nanti kita kumpulkan. Kalau misalkan sudah banyak banget nanti baru kita buang. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana pelayanan di Apotek 28? Pelayanannya dari di apotek, pelayanan dari segi apa gitu ya? Dari pelayanan yang di depan, Dari pelayanan kita yang di depan, yang pasti nanti kalau pasien masuk ke sini kita sambut, kita usahakan dengan kita terapkan 3S: senyum, salam, sapa. Kita tanyakan dulu pasiennya keluhannya apa. Misalkan pasien sudah membutuhkan keluhan buat pasiennya atau bukan. Untuk pasiennya, kalau misalkan bukan, apakah untuk umur berapa tahun, untuk pasien umur berapa tahun, agar kita bisa tahu dosis obat atau sediaan obat yang diperlukan. Yang kedua, apakah pasien punya alergi obat atau ada riwayat penyakit, atau pasien sedang mengkonsumsi obat lain, sehingga ketika kita pelayanan kita bisa mendapatkan terapi yang lebih baik untuk pasiennya. Selain salam sapa itu, nanti kita setiap ada selesai mengasihkan obat, nanti kita ada pemberian KI atau PIO, penyampaian informasi obat sampai pasien paham tentang pengobatan yang akan diberikan. Selanjutnya nanti kita selalu berikan pasien untuk memotivasi supaya minum obatnya teratur, dan jangan lupa ucapkan seperti motivasi untuk semoga lekas sembuh itu. Jadi biar pasien agak nyaman dan tertarik untuk datang ke sini lagi jika memerlukan pelayanan tentang informasi obat atau tentang konseling kebutuhan vitamin. untuk pertanyaan selanjutnya, ceritakan saat ibu harus berhadapan dengan pelanggan yang sulit, bagaimana ibu menanganinya? Kalau tantangan pasien yang sulit itu banyak banget ya. Yang pertama ada dari pasien yang beli obat tapi beliau itu nggak bawa tempat atau contohnya, tapi mereka itu nggak paham obat apa. Kayak misalkan Mbak beli obat yang untuk nyeri, obatnya warna ini, tapi di kita tuh nggak ada. Nanti kayak kita edukasi lagi supaya pasien mendapatkan terapi yang dari sini dengan terapi yang tepat dan tidak ada kontraindikasi dengan pasien juga. Terus kalau misalkan ada pasien kan orang tuh nggak mesti ya, kadang ada pasien yang agak bawel atau rewel, ya nanti kita sabarkan aja, nanti kita tetap edukasi. Kalau misalkan ada pasien yang menginginkan obat yang harus sesuai apa yang dia bawa, nanti kita edukasi pasien. Kalau Bu, obat yang sebenarnya obat yang Ibu bawa itu sama yang kita punya itu
sama, jadi pasiennya nanti bisa diharapkan bisa mengerti dan nggak terlalu detail banget, biasanya ada yang Pertanyaan terakhir, bagaimana Ibu menjelaskan penggunaan obat kepada pelanggan? tentang penggunaan obatnya. Yang pertama nanti kita pastikan lagi ya pasiennya. Misalkan pasien ada bawa resep, nanti kita panggil ulang lagi namanya, umurnya, sama alamatnya. Kita pastikan apakah itu benar atau tidak untuk pasien itu. Selanjutnya kita jelaskan tentang indikasi obat. Yang pertama indikasi obat, aturan pakainya. Terus misalkan ada ini obat-obat nyeri, nanti digunakan sehari 3 kali. Selanjutnya bisa diminum sesudah makan. Terus ada obat yang digunakan sebelum makan. Untuk obat-obatan yang ada kontraindikasi, apa yang tidak bisa diminum bersamaan, nanti kita jelaskan ke pasiennya. Untuk obat A dan obat B nanti jangan diminum bersamaan Ibu, dan nanti di etiketnya ada tulisan kayak semisalkan jamnya kayak gitu. Terus selanjutnya setelah itu nanti kita konfirmasi ulang ke pasiennya, seperti misalnya gimana Bu, apakah sudah paham tentang penggunaan obat yang Ibu terima, bisa dijelaskan kembali. Kalau misalkan pasiennya ternyata masih bingung, nanti kita bisa evaluasi atau kita berikan penyampaian lagi kayak ini yang benar kayak gini, ini yang benar kayak gini, sampai pasien mengerti. Terus setelah itu kalau di sini tuh ada kayak form telaah resep ya. Di dalamnya itu ada kayak telaah resep klinis, ada informatis, farmakoterapi juga, ada tanda tangannya. Nanti pasiennya setelah menerima obat dari kita, nanti tanda tangan bahwa obatnya itu sudah diterima pasien dan pasiennya sudah mengerti tentang informasi yang kita sampaikan. Ya. Terima kasih atas wawancaranya Bu. Terima kasih sama-sama Mbak atas kedatangannya. Semoga bermanfaat.